Welcome to Empatia Show, Spirit of Life. Ada derajat yang harus kita angkat, ada cacian yang harus kita buktikan. Bersama menuju sejahtera. Selamat datang, selamat malam, assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kedatangannya pada malam hari ini di studio podcast Empatia Show di Desa Melanceran, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten. Ya, Mas. Ini bro, untuk awal narasi inspiratif pada malam hari ini, saya ingin bercerita kisah seorang anak kerang yang terpisah dari induknya. Jadi anak kerang ini terombang-ambing di dasar lautan, di tengah pasir, terpisah dari induknya. Setiap hari bersedih, menangis, meratapi nasibnya, kangen sama induknya. Nah, hal ini berbanding terbalik dengan anak-anak kerang yang disanding oleh induknya. Mereka bahagia, senang, dan gembira, penuh perhatian. Yang ingin saya maknai di sini, Pak Joko, bahasanya anak kerang ini nanti berproses, menangis, bercampur dengan pasir. Akhirnya apa? Menjadi kerang yang berharga, kerang mutiara. Dari tangisan, survive-nya dia, fighting spirit dia, menjadikan anak kerang ini menjadi tumbuh berproses menjadi kerang dewasa yang berharga, menjadi kerang mutiara. Beda dengan kerang yang dimanja oleh induknya, itu hanya menjadi kerang kiloan yang dijual di nelayan-nelayan, paling harganya cuma berapa ribu per kilo. Seperti itu. Mungkin hal ini ada korelasinya dengan Pak Joko Istianto ini yang sang inovator Klaten ini, bahwasanya berprosesnya itu dari hal-hal yang dianggapnya sepele, kecil, tapi nyatanya inovasi yang dihasilkan luar biasa. Monggo bisa panjenengan ceritakan untuk awal dari pembicaraan kita ini, untuk panjenengan bisa menyandang gelar seorang inovator Klaten. Mas Ferry, barangkali untuk inovator itu kan sesuatu yang mungkin terlalu tinggi barangkali, Mas. Namun saya memaknai positif bahwa inovasi dari saya, di mana itu diawali dari dulu ketika awal mengikuti lomba kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Klaten, Grenova. Itu tahun 2007 kita mendapatkan penghargaan sebagai juara pertama, dan tahun 2007 itu juga menjadi trigger bagi saya karena ketika itu juga ada lomba untuk pemuda pelopor tingkat nasional, dan kebetulan saya mewakili Klaten dan mewakili Jawa Tengah mendapat juara pertama untuk lomba pemuda pelopor tingkat nasional bidang teknologi tepat guna. Jadi ini sejalan dengan yang disampaikan Mas Ferry tadi, bahwa hal-hal yang sepele atau hal-hal yang sebelumnya itu mungkin tidak terpikirkan sama sekali oleh orang. Benar Pak Joko. Ini menjadi sesuatu yang bermanfaat dengan suatu daya kreativitas, suatu daya inovasi. Ini menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat, bahkan menjadi solusi atas sebuah masalah. Katanya juga sepak terjang jenengan sempat masuk rekor muri ya? Iya. Jadi dari 2007 itu Mas Ferry, saya kebetulan juga diapresiasi oleh rekor muri nasional. Jadi di Museum Rekor Muri oleh Pak Jaya Suprana langsung, saya mendapatkan penghargaan untuk bidang teknologi tepat guna sebagai bahan bakar terhemat atau sebagai inovator alat penghemat bahan bakar teririt terhemat. Itu juga ada kompetitornya waktu itu, pengajuannya itu atau hanya Anda sebagai tunggal maju di nominasi itu? Tentu Rekor Muri atau Pak Jaya Suprana sendiri kan sudah punya kandidat banyak ya Mas ya. Kebetulan ini orang desa, orang Klaten ini yang terpilih menjadi yang terbaik. Mohon maaf, orang desanya mana sih? Bisa dijelaskan? Di Wedi ya, Wedi. Tepatnya di Jalan Ahmad Yani nomor 94
Wedi, itu masuknya Karangrejo, Pandes, Wedi. Jadi kalau penjenengan dari Pak Lurahnya juga keren loh Pandes itu. Pak Sampah Heru, itu Pak Heru. punya program Pak Heru keren loh, melepaskan Ya. ikan di saat seseorang Kali punya Ujung, iya. hajat, punya mantenan itu harus ada ritual melepas ikan untuk pelestarian Nggih, lingkungan. betul. Di sana ada sekolah sungai, Heeh, iya. ada relawan-relawan di Wedi cukup banyak, Mas. Sehingga kami Pantesan Pak di Kadesnya jos ya. Wah, warganya ya luar biasa, pantesan ya. Iya. Luar biasa. Itu di Pandes. Dan saya mengembangkan teknologi VMAX ini ya, saya sebutnya ini Iya. VMAX karena ini ada ceritanya Mas Ferry. Monggo, monggo. VMAX ini kan dari suku kata FEMAX. F pertama itu artinya bahwa kita itu meneliti tentang fuel. Bahan Fuel itu bakar. bahan bakar, bahasa Inggrisnya bahan bakaran fuel. Sehingga kita mengupayakan bagaimana menghemat bahan bakar tanpa merusak mesin. Bagaimana menghemat bahan bakar tanpa mengotori lingkungan. Nah, dari lomba Renova kemudian mendapat penghargaan pemuda pelopor bidang teknologi tepat guna sampai rekor muri, itu dari hari ke hari saya sempurnakan terus penelitiannya, kemudian packagingnya sampai ke aftermarketnya ya, istilahnya itu produk itu kan kalau dijual harus dijaga juga kualitas produksinya, kemudian sampai ke purna jualnya. Nah, kalau tadi saya cerita bahwa kita meneliti tentang pertama fuel, F pertama adalah fuel. Jadi bahan bakarnya kita irit. Dengan cara apa? Nah, nanti kita akan lihat bareng-bareng. Yang kedua E, jadi FE ya, VMAX. Emisi ya, Pak? E-nya itu elektrik, Mas. Oh, elektrik, Ya. kirain emisi. Iya, elektrik. Jadi kita punya juga teknologi untuk menghemat listrik. Jadi listrik rumah, listrik rekening listrik PLN kita itu bisa dihemat dengan suatu alat, dengan suatu metode. Nah, VMAX ada alatnya juga. Kemudian M, kita kebetulan saya kebetulan bergerak di mengajar di Politeknik Manufaktur Ceper. Ini berhubungan dengan M, metal. Jadi Baja, dengan logam. baja, logam. Sehingga metal ini menjadi salah satu bagian dari cita-cita saya sebagai pribadi atau kami di komunitas pengecoran logam juga di Ceper itu adalah bagaimana membuat baja yang paling bagus, Mas. Kalau saat ini barangkali produksi dari Ceper khususnya Batur, Ngawonggo dan seterusnya ini kan sudah diakui lah secara nasional. Tapi kita juga ingin go internasional juga. Mohon maaf Pak Joko, berarti apa yang Anda lakukan di akademisi dan Anda lakukan di VMAX ini jauh berbeda ya? Ya hampir sama, Mas. Jadi saling mendukung. Artinya ketika saya menjadi tenaga pengajar atau dosen ya di Polman, itu mendukung untuk bagaimana saya meriset and development produk saya ini. Karena tentu kalau di bidang akademis kita terbiasa dengan sains dan teknologi ya, Mas. Dan itu di situ kita pertajam, kita perdalam teknologinya, kita perbagus kualitasnya, sehingga saling mendukung. Berarti jenengan dosen otomotif ya di dosen Polman di Polman Ceper. Saya dosen teknik. Ada kebetulan jurusan saya adalah teknik mesin dan menyambung juga ke bidang kewirausahaan juga, Mas. Jadi kewirausahaan khususnya pengembangan dari teknopreneur. Jadi teknologi untuk Entrepreneur. entrepreneur. Ini yang F, E, M metal ya. Iya. Yang A kita juga mengembangkan air. Air itu bahasa Inggrisnya adalah udara. Jadi Air, ya air. Kalau orang Jawa kan air dikira Air, water, iya. tapi Iya, ini air udara. Bahwa bagaimana membuat udara yang kita hirup setiap hari di lingkungan kita ini bebas dari polusi, Mas. emisinya Karena, berarti ya, emisinya kita tekan serendah mungkin, sehingga teknologi VMAX ini selalu ramah lingkungan, selalu bebas emisi gas-gas beracun. Dan ini yang menjadi fokus kita, karena ke depan sebuah produk itu harus go green. Bahkan kalau mobil itu kan sekarang sudah standarnya tidak hanya Euro 2 tapi Euro 4. Bahkan sudah menyusul Euro 5 dan Euro 6. apa itu standar juri? Jadi Euro itu standar emisi yang diizinkan, ambang batas gas karbon monoksida
dan gas-gas beracun yang keluar dari asap mobil, Mas. Itu ada standar maksimumnya. Internasional itu ya? Internasional itu sudah. Sehingga kalau mobil-mobil yang sekarang kan harus lulus standar emisi Euro 2 minimal. Kemudian menyusul Euro 4 dan seterusnya sampai nanti mobil itu sudah tidak menghasilkan lagi gas beracun. Artinya sebelum beralih ke era mobil listrik, nah ini masuk dulu ke era mobil yang ramah lingkungan. Nah ini yang menarik Pak Joko. Ya. Keberadaan mobil fosil nanti dengan mobil listrik seperti apa? Apakah masih survive? Ada mobil fosilnya apakah masih ada? Ya, jadi kalau secara teknologi untuk full ke electric car itu masih butuh proses, Mas. Sehingga mobil fosil atau internal combustion engine itu tetap masih akan eksis sampai mungkin 10 tahun bahkan 15 tahun ke depan. Karena apa? Karena konsumsi dari bahan bakar, dari khususnya fosil, hidrokarbon itu tetap harus ada. Karena ini untuk menjaga keseimbangan lingkungan juga. Karena kan produksi minyak itu masih ada, Mas. Jadi proses cracking minyak hidrokarbon di alam itu masih ada. Sehingga itu nanti tetap akan beralih, dan beralihnya barangkali tidak full 100%. Mungkin 90% berjenjang. Tapi kalau yang sekarang sebenarnya yang menurut saya loh, ini paling saya rekomendasikan justru adalah mobil hibrid. Hibrid itu adalah perpaduan antara mobil fosil dengan elektrik. Karena kalau full elektrik kita kan belum siap nih. Baterainya belum siap. Kemudian stasiun pengecasannya juga belum siap. Harganya juga masih mahal, Mas Ferry. Kalau kita bicara ada subsidi Pak Joko dari pemerintah besar-besar. Ya. Tapi barangkali mendorong masyarakat untuk beralih transisi. Betul. Tapi pada hakikatnya subsidi itu kan juga akhirnya kembali ke masyarakat lagi juga yang harus mengisi keuangan negara itu. Sehingga pada prinsip ekonominya atau kita berbicara bisnis secara internasional itu adalah bagaimana mobil listrik atau mobil hibrid ini bisa tanpa subsidi, Mas. Karena dimanapun sebuah produk kalau itu disubsidi itu jelas kedepannya mungkin akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Nah, maka itu larinya tetap yang akan bagus itu adalah 100% adalah market. Namun ya untuk mencapai ke situ memang perlu. Pertanyaan saya, nanti jika transisi mobil listrik itu sudah masif, mobil berbahan bakar minyak ini apakah masih ada menurut pandangan Anda? Kalau nanti sudah masif barangkali memang akan ditinggalkan karena nanti minyak itu banyak dipakai untuk pembangkit listrik saja sama industri. Jadi nanti pembangkit listrik untuk mengisi baterai itu diisi dengan fosil, bisa batu bara, bisa minyak diesel, bisa juga pembangkit listrik tenaga air dan seterusnya. Tapi untuk nanti setelah itu dikemas menjadi baterai, lah itu yang baru digunakan untuk mobil listrik. Ini mungkin saya mendahului pemikiran Anda nih, Pak Joko. Apakah Anda nantinya kedepannya juga mungkin akan berinovasi terhadap mobil listrik dengan bahan bakar listrik? Apakah seperti itu? Betul. Jadi kebetulan saya itu sudah meneliti mobil listrik itu sejak 2011, Mas. Jadi setelah saya dapat rekor muri, saya itu membimbing mahasiswa baik di Puaman maupun di Jogja, di Universitas Negeri Jogja untuk namanya itu kompetisi mobil listrik nasional tingkat mahasiswa. Itu kebetulan dapat juara pertama. Dan penjenengan nanti bisa lihat di channel YouTube saya itu dari mobil listrik pertama kali tahun 2012 itu saya launchingnya. Udah lama banget, Mas, berarti, Mas. Jadi sebelum orang pada heboh, sebelum itu di bisnis yang mobil listrik terkenal itu zamannya Pak Dahlan Iskan. Jadi itu ketika awal-awalnya dari mobil Selo namanya. Tesla belum ada. Tesla ya sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Tesla itu sudah dari tahun 2000 awal itu sudah ada memang. Dari Elon Musk itu memang sudah punya kreativitas sampai ke situ. Kalau saya kreativitasnya karena ini untuk lomba mahasiswa terus dapat juara pertama juga di kontes mahasiswa itu. Nah, kembali ke teknologinya tadi, Mas. Jadi kalau untuk mobil listrik tadi secara fuel itu bisa. Bahkan saya bahasanya sudah coba mainan mobil listrik itu sejak 2013 awal. Itu saya coba
menggunakan mobil listrik dari Jogja sampai ke Klaten. Iya. Itu satu kali cas itu bisa 100 km Mas. Jadi bolak-balik Jogja Klaten 2 kali masih bisa ngisi. Dan mobil listrik itu kendalanya sih hanya kalau di Indonesia saat ini kalau saya menganalisis itu adalah kendala dari sisi baterai sama pengadaan BLDC. BLDC ini komponen untuk penggerak. Kalau di dalam dunia Tamiya itu namanya motornya gitu ya. Motornya ini kita belum bisa membuat sendiri. Nah, saya coba untuk menginovasi bagaimana BLDC itu bisa dibuat sendiri di Indonesia oleh anak-anak Indonesia, anak-anak Klaten gitu kalau perlu. Karena itu juga dilakukan oleh beberapa inovator di Klaten ya, atau beberapa teman-teman lah, tidak hanya di Klaten, barangkali di Jawa Tengah, di Jogja dan lain-lain. Itu mencoba untuk membuat mobil listrik yang lebih banyak lokal kontennya. Artinya itu lebih banyak buatan dari dalam artian tidak hanya cukup hilirisasi nikel untuk bahan baterai aja, ya. Tidak hanya cukup itu aja. Mungkin apa idealisnya panjenengan seperti itu mungkin, Bro. Betul. Jadi hulu dan hilir, di mana hulu itu adalah produk-produk bahan mentah atau setengah jadi, kemudian dihilirisasi menjadi produk-produk baterai nikelin, baterai lithium ion, baterai berbasis pokoknya turunan dari nikel lah. Iya. Nikel itu kan punya banyak di unsur logam tanah jarang namanya Mas. Itu lantanida di sistem produk unsur kimia itu kan ada thorium, ada lithium, ada neodymium. Nah, saya mau cerita nanti neodymium magnet ini juga. Jadi ketika bangsa ini sudah merdeka di atas 70 tahun, kita ini udah 76 tahun lebih merdeka. Namun sampai saat ini kita itu belum punya pabrik penghasil magnet sendiri. Di mana magnet itu sebenarnya yang saat ini paling bagus itu adalah magnet dari jenis neodymium. Dan neodymium itu salah satu turunan dari tadi logam tanah jarang tadi, lantanida, termasuk di dalam nikel juga. Apa yang di Lumpur Lapindo itu juga? Katanya ada harta karun itu ya. Katanya ada harta karun itu loh. Memang kalau kita cerita tanah Jawa ini Mas, ini sangat kaya sekali ya akan berbagai macam logam yang tidak dimiliki oleh luar negeri. Kalau kita bicara dari bumi khususnya di Indonesia, di Jawa, kita bicara dari Kebumen itu di Karangsambung sampai ke Mbayat di Klaten. Oh, itu geopark ya? Iya. Oh, geoheritage, geopark itu kan adanya kalau di Jawa Tengah itu di Kebumen, itu di Karangsambung. Di mana di situ ada laboratorium LIPE di sana. Kalau di Mbayat itu ada laboratorium Gajah Mada. Omah Demit itu. Ya. Ujung tebing itu loh, ada Omah Demit itu ya, itu ada di Jimbung ya, di sekitar Rawon Jombor. Kalau yang di penemuan dari geoheritage itu lebih banyak di jalur batuan Mas. Jadi kita ini kan banyak batunya ya, ada watu sepur, ada watu kelir, ada watu kumpul, banyak berbasis watu. Jadi ini tidak dimiliki oleh negara lain bahkan ya saya bilang, karena batuan yang sudah istilahnya gini ya, tersingkap. Jadi di Mbayat itu makanya sampai kampus UGM itu sampai ke royo-royo membuat istilah lab atau laboratorium di sana. Itu adalah karena sudah di situ sudah tersedia media pembelajaran yang komplit. Jadi tanah yang harusnya digali 1 kilo barangkali itu di Mbayat itu sudah terpapar ke atas. Iya, benar. Tinggal melihat gitu ya. Itu kan dasaran purba, samudra purba dulu. Samudra purba. Jadi di daerah Wirombayat, di daerah atas Mbayat itu, Bukit Jabalakat itu ada ditemukan fosil foraminifera. Itu adalah hewan laut atau tumbuhan jasad renik laut zaman dulu. Bayangkan di atas gunung, di atas bukit kok ada fosil jasad renik hewan laut. Artinya dulu berarti di situ tuh dasar laut gitu loh. Maka ini adalah merupakan titik tertua barangkali kalau disebutnya ya, Mbayat. Maka kita sebagai orang-orang yang lahir di tanah tertua barangkali kan gitu bisa
bisa agak lebih berbangga. Artinya kita bisa mempunyai sebuah peradaban pemikiran yang lebih maju dari daerah Mungkin lain. kita lebih dahulu dari peradaban Mesir. Kalau Iya. Atlantis kuno itu terbukti ya ora dunia Atlantis, ini. iya. Jadi Atlantis itu konon kan kalau kita bicara sebuah ini ya, ini mungkin adalah sebuah pemikiran yang future Iya. atau yang the past atau dulu-dulu. Itu kan Atlantik itu ada di seputaran kita ini. Dan dulu itu adalah peradaban yang Diprediksi dan diyakini para ahli. Bahkan dan itu mungkin yang tersisa dari kita ini ya. Atau mungkin kalau kita melihat aja kalau secara internasional kan di PBB itu melindungi di Wajak Trinil di Ngawi itu sama juga di Sangiran. Nah itu sebagai dulu ada manusia purba Pithecanthropus erectus dan seterusnya. Ya itu kan agar juga memotivasi diri kita sendiri, tidak menampilkan bahwa kita itu generasi intelek, generasi Betul. pandai, Iya. bukannya Jadi kaleng-kaleng. Kita itu generasi turunan yang apa ya, orang-orang pertama berteknologi, juga ya. makanya peradabannya lebih maju. Betul. Sehingga kalau kita punya rasa pede atau artinya betul. kepercayaan di seperti itu, kita tidak perlu minder dengan teknologi dari barat, teknologi dari luar negeri. Kita berkaca sejarah. Kita harus berani membuat sebuah breakthrough atau terobosan ya. Terobosan yang memang kita ini sudah kelasnya bangsa yang sudah lebih maju. Beres. Dan itu harus selalu kita kuatkan atau kita dengungkan ke anak-anak cucu kita, Mas. Kemudian kita kembali lagi, X-nya belum dijelaskan. Oh iya, jadi kalau dalam dunia files, X itu adalah sesuatu yang belum ditemukan. Nah, sehingga VMAX itu selalu mencari sebuah inovasi baru, X. Jadi kalau kita mencari Faktor suatu, X, orang ada itu seperti faktor X gitu. Faktor X itu kan faktor yang belum ditemukan, unpredictable, the future, sesuatu yang akan ada gitu. Sehingga VMAX selalu mengadopsi terhadap pemikiran-pemikiran baru. Mungkin sekarang mobil listrik kami sudah memulai. Nanti setelah ini ada mungkin mobil tanpa roda Kemudi. dua atau Tanpa kemudi, ya. tanpa pengemudi, atau istilahnya dengan Google itu sudah berjalan. Atau teknologi mobil yang bisa bergerak tanpa tenaga dari fosil dan listrik. Berarti sains itu sangat dinamis ya, Prof. Betul sekali. Tidak bisa kita terlihat-lihat saat ini menemukan ini berbangga diri, sangat berarti Betul. sangat dinamis ya. Jadi apa yang kita lihat hari ini itu kalau kita sering lihat komik-komik Marvel zaman dulu, Iya. tahun-tahun 70-an itu sudah ada di komik-komik itu. Ternyata kejadian sekarang. Gitu. Barangkali yang kita pikirkan sekarang itu akan kejadian ya mungkin 25 tahun atau 30 tahun ke depan. Dan itu sangat mungkin, sangat yang istilahnya tidak hal yang mustahil gitu, dan sangat memungkinkan. Jadi VMAX tadi adalah fuel, elektrik, metal, kemudian air, udara yang bersih, dan X, jadi sesuatu yang belum ditemukan. Artinya kita akan menggali hal-hal baru, Mas. Mungkin disambil dulu. Oke. Baik. Ya. Oke, gini Pak Joko, saya penasaran ini. Mungkin Oke, ya. ini. Ya, ini. Ini kok Oke. bentuknya kok kayak dinamo sepeda. Ini kan Ya. saya ingat dulu punya sepeda dari Simbah kok kayak dinamo gitu ya. sepeda. Nah, Mungkin inilah bisa Anda VMAX. jelaskan Baik. Pak Joko, apa sih ini kok saya penasaran. Oke. Jadi produk VMAX ini itu VMAX yang mendapat rekor muri. Wah, iya toh. Ini jelek-jelek begini ini dapat rekor muri dari Pak Jaya Suprana ini. Dan rekor murinya gratis, Mas, nggak pakai biaya sama sekali karena beliau memberi apresiasi kepada penemuan anak bangsa. Jadi ini itu bensin itu yang lewat selang nggih, yang atau solar juga bisa, bensin juga bisa, itu masuk ke dalam alat ini, di mana alat ini itu dalamnya ada, saya buka karena teknologi itu nggak ada yang ditutup-tutupi, Mas. Kayak kasih magnet permanen ini. Oh, ini bisa nempel ini besinya. Magnet permanen, dan juga ini ada kabel, Mas. Kabel dilengkapi dengan sekring. Ini adalah pemanas. Jadi bensin itu atau bahan bakar ya secara umum, hidrokarbon itu kalau dipanaskan sama dimagnetisasi itu akan meningkat oktan fisikanya, oktannya meningkat sehingga derajat dari kemampuan dia terbakar itu menjadi lebih tinggi. Berarti pertalite bisa
meningkat Bisa. oktannya dengan alat ini. Pertalite masuk keluar menjadi Pertamax turbo bisa. Wah, Betul. langsung betul. Iya. Berarti Jadi- meningkatnya dari 90 ke berapa ya? Jadi oktan Pertalite 90 menjadi 96 turbo. Bisa kan? Iya. Pasti mahal dong Pak, alat ini. Nah, disinilah uniknya. Kita tidak mematok harga mahal. Karena tentu produk ini adalah karya anak Indonesia. Kalau produk impor barangkali mahal, Mas. Kalau dari produk luar negeri juta-juta. Kalau ini tidak sampai berjuta-juta. Terus Harganya ini di bawah 500. Apa ini Pak? Kok ada nyinilnya lampu Ini indikator? adalah lampu indikator. Jadi kalau dia sudah tersambung dengan stop kontak, nanti lampu LED merah ini akan nyala. Itu terlihat. Taruhnya di mana sih? Ini Pak Joko di naruhnya? selang bensin yang arah masuk menuju karburator atau injektor. Arahnya ke situ. Sehingga bensin diolah di sini dulu, keluar langsung lebih Berarti mudah. kaitannya itu dudukannya di mana? Pak Joko untuk Nanti dudukan alatnya ini? Ya, nanti alatnya ini ada dudukannya. Kita ada bisa Bracketnya, dari bracket. bracketnya, bisa dari besi, bisa juga dari bahan karet yang kuat. Itu ada tersedia. Nanti kalau di VMAX ini kan dibawa ke VMAX di dia itu dipasangkan sekaligus. Oh, workshopnya di Wedi juga? Di Wedi juga. Di mana Pak Joko? Di Jalan Ahmad Yani nomor 94 Wedi. Berarti di kediaman panjenengan juga? Jadi workshop adalah di Kota Klaten juga, tentunya di Wedi. Dan ini prosesnya sangat cepat, Mas. Dan alat VMAX ini punya semacam teknologi untuk mengantisipasi kalau ada konsleting. Nah, ini penting ya. iya. Kalau kita berhubungan sama listrik ada Kebakaran konsleting, itu loh, ya, kebakaran. kita ada sekeringnya. Dan juga di dalamnya sudah ada pengamannya. Dan ini waterproof, Mas. Ini dicelup Tahan air di ya? air, ya, dicelup di air pun dinyalakan tidak akan bocor. Berarti di saat ketinggian air rodok banjir pun nggak masalah ya? Nggak masalah. Terjang terabas ya? Nggak masalah. Jadi kebetulan alat kami ini diapresiasi juga sama di TNI Angkatan Laut di Surabaya, di Karangpilang. Ini dipasang di tank amfibi juga. Sehingga jangan bayangkan tank amfibi itu berarti kan masuk ke air-air di laut, tenggelam bersama air pun dia tidak konslet. Karena kita sudah lengkapi. Ini berarti waterproof. tidak bisa direparasi ya Pak Joko? Iya, kebetulan memang Tidak bisa dibongkar ya? Tidak bisa dibongkar, kita buat compact sehingga tidak mudah rembes, sehingga memang kalau rusak ya memang seharusnya diganti. Tapi alat ini umurnya lama, Mas. Ini umur pakai minimal 7 tahun. Good use-nya? Iya. Jadi dia punya warantinya itu 7 tahun lifetime-nya. Bahkan yang alat terpasang di kendaraan saya itu bisa sampai 11 tahun, ini enggak masalah. Nggak ada rusak atau nggak ada sesuatu yang berkurang. Kalau sekarang teknologi injeksi, apa bisa pasti pakai ini? Masih bisa. Lebih ngirit lagi loh. Iya. Pak Joko, injeksi sudah ngirit. Tambah Iya, ya ini tambah ngirit. Oh. Karena kan ini fungsi untuk membuat bahan bakar itu meningkat. Katalisator oktan. apa ya? Apa ya? Apa Ya, istilahnya? sebagai istilahnya Peningkat meningkatkan oktan tadi ya? oktan. Oktan yang lebih meningkat dengan cara fisika. Mengapa fisika? Karena ada magnet dan pemanas. Saya juga membuat, Mas, untuk yang secara kimia, yaitu dengan cairan namanya oktan booster. Sebentar, ini Ya. misalnya Pak Joko, ini Iya. kita sudah pakai bahan bakar Pertamax turbo, terus pakai ini jadinya seperti apa? Pak Joko? Pertama turbo nanti Kita jadi sudah- aftur. Mabur nanti motor. Apakah tidak disarankan berarti pakai turbo? Kalau udah pakai alat Iya. ini. Kalau sudah pakai ini, saya sarankan uangnya disimpan. Ya, Pertalite saja. Iya, aneman. Nanti kalau pakai turbo malah mabur. Ada juga selera umurnya tinggi Iya. juga. Terus ini apa nih? Kok Ini hampir sama. Jadi ini untuk ukuran cc-nya, Mas Ferry. Jadi kalau ini untuk mobil dengan cc lebih kecil, kalau ini lebih besar, ini untuk mobil dengan cc lebih besar. Tapi nggak cocok buat motor saya. Ya saya mau tertarik. Bukan Nanti buat yang motor loh. Yang untuk motor ada sendiri lebih kecil. Oh. Boleh, ya. Tapi- Yang untuk motor ukurannya adiknya ini. Kalau untuk motor segitu terlalu besar mengganduli karbu nanti atau injektornya. Tapi mohon maaf Pak Joko, kalau kita memakai alat ini, kita pakai mobil misalnya taruhlah apa ya, mobil Innova lah, Innova. kita di Pertalite, apa tidak terjadi sesuatu hal Oh, yang tidak ngelitik gitu ya. Takutnya kan wah jadi rapenak gitu. ya masa BBM bersubsidi dari kan seperti ini loh. Oh, maksudnya gitu. Ya,
mobil Innova masa ngisinya pertalite seperti itu. Jadi kalau itu problemnya karena faktor sosial, ya saya sarankan tetap pakai Pertamax. Namun dengan ini otomatis kan lebih ngirit, Mas. Jadi bagi-bagi mobil yang memang itu harus mengisi dengan non subsidi, ya tetap pakai ini, tapi nanti dapat kualitas yang lebih tinggi. Artinya apa? Lebih ngirit, lebih enteng lagi. Tapi bila mana mau dipaksakan pakai Pertalite pun bisa, enggak masalah secara teknis loh ya. Tapi kalau secara etika attitude ya kita ya mengikuti pakai aturan lah. Tapi ya secara logika pasti yang beli alat ini pasti ya mobil di non subsidi, maksudnya mobil mewah masih pakai pengirit BBM ya. Bahkan kalau ada minyak tanah, Mas, itu bisa dibuktikan minyak tanah dilewatkan ini keluar bisa premium zaman. Permasalahannya mahalan minyak tanah daripada kereta. Iya sih. Kita cerita zaman dulu kita kecil dulu sih. Minyak tanah kan masih harga dulu 2.500. Kalau sekarang udah nggak ada. Artinya sudah ada tapi mahal banget. Mungkin gini Pak Joko. Sedikit guyonan lah menrasepan. Saya kemarin kan sebelum podcast dengan ini browsing. Saya ngetik VMAX pakai I kok keluarnya alat pembesar itu ya. Ya itu. Makanya saya selalu VMAX kok pakai I kok keluarnya itu. Selalu wanti-wanti. Kalau yang satu pakai VI itu adalah pembesar, ini penghemat. Jadi ini memang harus hati-hati. Karena kadang-kadang kalau pengucapan kan VMAX itu kan, I ya dikirain. Tapi yang ejaan kita adalah FEMAX. Dan hemat BBM atau hemat energi ya secara umum, Mas. Jadi ada listrik, ada BBM itu untuk meningkatkan produktivitas. Artinya juga menghemat itu kan sesuatu yang bermanfaat. Yang kedua juga kalau di agama itu kan ada ya. Kita kalau berhemat itu adalah temannya malaikat, kalau berboros-boros temannya setan. Itu ada sebuah ayatnya. Dan juga kalau kita menghemat pemakaian bahan bakar otomatis kan menghemat subsidi negara, subsidi APBN dan lingkungan juga. Emisinya lebih baik kan, lingkungan polusinya kan juga. Tepat sekali. Jadi lingkungan itu kan yang akan menikmati juga kita sendiri. Ketika mobil kita itu mengeluarkan asap yang beracun, mengeluarkan gas monooksida dan karbon dioksida dan juga gas hidrokarbon yang belum terbakar, itu kan berbahaya juga. Nah itu bisa terkurangi dengan ini. Lanjut penasaran ini nah itu ya obat oles ya. Kalau kita searching VMAX tadi ya pakai I ya ini apa VMAX obat oles ya. Monggo dijelaskan. Jadi kalau VMAX yang ini adalah oktan booster. Jadi yang saya jelaskan di awal tadi adalah secara fisika. Kalau ini secara kimia. Jadi kalau fisika itu dengan tanpa menambahkan sesuatu. Kalau kimia itu dengan menambahkan sesuatu zat. Bisa benda padat, bisa benda cair, bisa juga gel. Nah kalau ini kebetulan benda cair. Kalau benda padat ada produk lain ya, itu dengan pil modelnya macam-macam. Kalau kita pakai yang benda cair, artinya benda cair ini adalah oktan booster atau HOMC. HOMC itu adalah senyawa yang singkatannya adalah high octane mogas komponen. Ini kalau orang Pertamina itu ngimpor, Mas. Mahal harganya, Mas. Sehingga kenapa kok harga Pertalite sama Pertamax atau Pertamax Turbo itu beda? Kok produk Anda nggak dilirik Pertamina ya, Pak Joko? Ya Pertamina juga sudah impor sendiri. Saya bisa membuat sendiri. Pertamina kan juga sudah punya kebijakan sendiri untuk impor, Mas. Kalau saya daripada impor kan, wah ini ada produk menarik dari mestinya ya. Makanya semoga ini didengar Pertamina moga. Nanti kita hashtagkan ke Pertamina dan di BUMN Pak Ahok dan Pak Erik, nanti kita tagkan ke sana. Sehingga ketika minyak bumi atau istilahnya Pertamina yang ngebor sampai menghasilkan minyak untuk dijual ke SPBU, ini kalau dengan oktan booster ini sebenarnya kan kalau zaman dulu ya, Mas, kita ada namanya itu tetraethylit. Ini kalau orang-orang kimia pasti paham. TEL atau tetraethylit. Jadi itu adalah timbel. Makanya di mobil atau di motor, Mas, itu biasanya ada bensin tanpa timbal. Iya.
Nah, kalau ini juga sudah bebas timbal. Mohon maaf saya potong dulu ya, Oke. Pak. Apa Anda tidak berusaha menawarkan ke stakeholder khususnya di Kementerian BUMN dan juga di Rut Pertamina akan penemuan ini loh, Pak Ya. Ahok sama Pak Erick Thohir, apa Anda pernah Iya. mengkomunikasikan itu dengan beliau? Barangkali kalau ya belum sih, secara langsung memang belum. Karena memang ini adalah riset dari kami dan kemudian saya jadikan sebuah produk yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Memang belum sampai ke situ, Mas. Nah, Tapi kan barangkali arahnya goodwill-nya Pak Jokowi, Pak Presiden harusnya kan mengutamakan daripada impor harusnya kan produksi anak dalam negeri harusnya. Iya sih. Dimasukkan mawon Pak Joko di e-katalog pemerintah, mungkin kalau di pemerintah ada e-katalognya kok. Pembelanjaan negara sekarang kan diarahkan untuk ke e-katalog. Betul. Ya, memang nomenklatur dari e-katalog ini yang untuk booster oktan itu memang belum ada sih, saya lihat memang belum ada. Tapi kalau nomenklaturnya itu sebenarnya yang umum-umum, Mas. E-katalog itu seperti pengadaan dari alat, pengadaan dari suatu chemical. Tapi kalau ini kan orang Pertamina sendiri aja masih impor, Mas. Jadi mereka itu padahal hampir sama ya Pak Joko untuk yang impor sama hampir ini sama. bersama. Kita bisa diuji, Mas. Sehingga produk kami ini kan produk yang bisa diuji, bahkan garansi uang kembali kalau bahasanya orang marketing. Kaleng-kaleng berarti produk ini kan. Bukan kaleng-kaleng. Kita mendapatkan penghargaan tingkat nasional itu sudah berkali-kali. Yang pertama kali saya dulu tahun 97 waktu saya masih mahasiswa, itu lomba karya tulis ilmiah hemat energi. Berarti ini Pak Pertamina Ahok dan yang mengadakan. Pak Erick perlu tahu ini nanti. Harusnya ini. Nanti ini harus wajib ini. Karya anak bangsa, anak Klaten loh ini. Betul. Terus ini kembali ke yang ini. Kalau ini Kok dibungkus ya ini apa nih? ini model penghemat BBM yang tanpa potong selang, Mas. Nah, kalau yang tadi kita ceritakan di awal tadi ini kan harus potong selang. Berarti ini physical. Ini fisikal, Bukan tapi liquid tanpa ya? potong selang, sehingga dia modelnya adalah magnet permanen yang dijepit. Jadi kalau motong selang kan harus ada bahayanya sedikit. Kalau orang yang agak takut terhadap dunia listrik itu mereka akan jangan dipotong-potong lah, nanti Bocor. bahaya gitu. Maka kita menyediakan juga magnet yang dipasang jepit gini, Mas. Ini magnet tolak menolak. Terus ini di klem. Jadi ini di selang BBM. Dan ini yang mau masuk ke karbu atau ke injeksi? iya, Apa sebelumnya? yang masuk ke karbu. Jadi sama seperti ini persis. Cuman ini fungsinya tanpa motong selang. Ini dipasangnya sebelum masuk ke karbu. Sebelum masuk ke Dipasangnya. karbu. Ini yang paling praktis, ini adalah inovasi dari substitusi dari yang VMAX pertama kali. Kalau VMAX pertama kali kan ada beberapa orang yang takut karena harus pakai kabel, harus potong selang, nanti gek lah, takut gitu. Kita ada teknologi untuk yang praktis, aman dan tidak membutuhkan pemikiran tinggi. Ini dari kedua pilihan ini saat ini banyak pilihannya yang mana, Pak Joko? Kalau di konsumen, terutama konsumen yang memang sudah tahu dunia teknik ya, itu seneng yang ada kabelnya ini, Mas. Tapi bagi konsumen yang lebih awam, safety, karena dia tidak ingin nantinya neko-neko gitu, mobilnya pakainya yang magnet ini. Dan yang magnet ini requestnya paling banyak justru di online. Jadi di Tokopedia, kemudian Shopee Pay, kemudian juga di marketplace yang lain lah. Ini secara substansi fungsionalnya sama. Sama. Ini kan magnet. Kalau ini magnet permanen, kalau ini ada elektrik magnetnya, jadi sama. Secara hasil juga sama, ngiritnya. Ya sama, namun untuk akselerasi lebih bagus yang ada kabelnya, Mas. Kalau hematnya sama, tapi untuk akselerasi, jadi orang yang seneng ngebut misalnya Mas Ferry, sering dinamika di jalanan, satset, ngetrail, itu menggunakannya ini. Saya sarankan pakai yang versi kombinasi ada pemanasnya ini, combo namanya. Terus dari segi range harga gimana? Ini sama ini mahal? Harganya ya lebih mahal yang ada kabelnya sedikit, gitu ya. Tapi tidak begitu jauh sih. Kalau yang tipe ini kita jual dengan harga 350.000. Untuk sebuah mobil kan sangat terjangkau sekali. Dan ini harganya cuma 200.000. Dan
produk VMAX ini dua-duanya memiliki garansi. Yang paling penting kan itu. Semua produk. Dan nggak ribet garansinya. Nggak ribet. Pokoknya garansi kan diangkat-angkat nggak ribet dulu ya. Kita pokoknya garansi sebulan uang kembali, kemudian garansi untuk alatnya 1 tahun, lifetime-nya 7 tahun, Mas. Jadi selama 1 tahun itu ada alat rusak ganti baru. Kemudian kalau dan nggak ribet ngeklaimnya ya Pak Joko? Nggak ribet, tinggal sekarang ini kan sudah zamannya medsos dan zamannya website. Kami ada 3 website Mas yang untuk mendukung itu. Ya, ada ya, vmexpenghemat-bbm-terbaru.com, kemudian alatpenghemat.com dan gurahmesin.com. Ini yang terbaru, yang The X tadi. Gurah ya? Kok istilahnya gurah biasanya mengeluarkan cairan dari ini. Maksudnya apa itu? Nah ini cairan gurah mesin yang kita temukan Mas. Jadi mesin motor itu juga hampir identik dengan manusia ya. Kalau identik gurah itu kan kalau kita rasa-rasan suaranya serak, banyak lendir di paru-paru dicuri sama cairan itu akan keluar. Ini juga jadi motor mobil yang mulai ngelitik, yang mulai ngebul, kemudian geter kalau dipakai motornya, larinya nggak bisa kencang, ini kita tuangkan ini di lubang busi. Ini bisa dilakukan sendiri atau harus ke workshopnya panjenengan? Kalau ini harus ke workshop, karena di sini nanti ada proses vakum. Jadi cairan ini kan dimasukkan ke lubang busi, kemudian ditunggu sampai 5 menit itu dia akan mengeluarkan foam, kotoran busa. Kotoran busa yang keraknya hitam-hitam itu keluar semua dari lubang busi. Nah itu harus disedot Mas. Nah kebetulan kami juga sedia mesin penyedotnya. Maka kita bekerja sama dengan bengkel-bengkel. Jadi alat penyedot kita juga kita jual kepada bengkel, kepada para dunia otomotif. Itu mahal nggak sih Pak Joko untuk treatmentnya gurah mesin? Murah, sangat terjangkau, 200.000. Jadi untuk mobil ya? Untuk mobil. Motor? Kalau sepeda motor 50.000. Wah ya murah ya. Jadi tune up ini sebagai pengganti tune up Mas. Kan kalau di tune up di bengkel mobil biasa itu kan cuma disemprot. Iya. Enggak disedot. Treatment biasa. Biasa. Kalau di VMAX gurah mesin ini dimasukin cairan ini, dia akan naik keraknya hitam, kemudian disedot. Habis disedot dibilas lagi sampai bersih. Habis dibilas sedot lagi. Jadi kita hampir sampai 3 kali. Jadi nanti sampai kita ada kamera endoskopi itu ya yang melihat kondisi piston di dalam mesin itu kotornya bagaimana. Nanti setelah dibersihkan pakai gurah mesin ini jadi bersihnya kelihatan. Maksudnya ini testimoni dari apa yang sudah menggunakan produk ini, bagaimana tanggapan mereka? Banyak, bagus, rata-rata meningkatkan performa mesin. Iya, sangat puas. Jadi banyak sekarang ini bengkel-bengkel Mas. Kalau Mas Ferry lihat bengkel mobil terutama ya, itu banyak tulisan menerima gurah mesin. Nah ini salah satunya adalah chemical dari kita ini. Kita dengan bengkel-bengkel bekerja sama dengan mereka jual cairannya sama alat vakumnya, dan produksinya itu semua dari Klaten semua. Maksudnya sekarang ini pangsa pasarnya apakah hanya di Klaten atau sudah melebar meluas? Ya banyak. Kita sekarang ini hampir seluruh Indonesia. Jadi dimulai dari Klaten, Jogja, Solo, kemudian Banjarnegara, Purwokerto. Yang terjauh itu Kalimantan Timur Mas. Itu mitra ya dengan mitra. Bukan itu bukan franchise jenengan atau saya workshop jenengan ini enggak ya? Tidak. Jadi saya membuka keagenan atau kemitraan. Kalau yang agen dari atau yang cabang dari kita sendiri ini kita batasi. Maka kita lebih baik melebarkan sayap dengan membuat kerjasama Mas, supaya menolong orang lain. Kalau kita kuasai sendiri nanti kita nggak mau lah. Pokoknya mendominasi, sejahtera bersama-sama. Bahkan beberapa chemical dari produk kita ini juga dipesan sama produk lain juga. Minta yang mereknya begini. Oh boleh, monggo silakan. Kita bisa. Ini apa, Bro? Nah ini yang cairan oktan booster. Ini sama seperti yang ada di tadi saya jelaskan itu, tapi ini untuk versi sepeda motor Mas Ferry. Nah ini kemasan ini nanti 1 botol kecil ini untuk full tank sepeda motor. Setiap pemakaian? Setiap pemakaian.
Dan ini saya bawa 60 botol. Ya. Nanti bisa dirasakan, bisa dicoba. Jadi nanti ini satu botol dibuka, nanti tutupnya dikeluarkan, dimasukkan full tank motor. Full tank motor sekarang berapa? 5 liter nggih. Ya, bebek sekarang yang pun 4 liter. 4 liter sampai 5 liter. Itu bisa. 4 liter satu botol kecil ini. Nanti dengan itu Pertalite menjadi Ini sama serasa sama Pertamax. ya? Ini sama. Sama. Nggih, sama. Pertalite serasa dengan Pertamax. Dan itu lebih praktis karena kan kalau ini sekali langsung buang gitu loh Mas. Iya. Karena kan kalau ini untuk mobil dia untuk isi 40 liter yang besar itu. Kalau ini untuk sepeda motor isi 4 sampai 5 liter. Kemudian Sekali tuang. Harganya berapa itu? Anu Pak Joko, Ini kita kalau beli di ya kalau beli di VMAX ini 10.000 satu biji kecil ini. Dan apa ini bisa kalau hitungannya ya Mas, ini kan bisa untuk 5 liter. Berarti kalau kita bisa menghemat dari Pertalite ke Pertamax itu kan selisihnya 2.500. iya. Kalau 5 liter kali 2.500 itu kan sudah 12.500. Iya. Dan 12,5 itu 12,5 15.000. Maka dengan ini satu botol yang harganya 10.000 itu sudah bisa menghemat, satu dari sisi keuangan, yang kedua dari sisi nanti jarak tempuh Mas. Jadi penjenengan misalnya 1 liter biasanya motor jenengan pinten? 1 liter 30 kilo misalnya Iya. gitu. Maka setelah pakai ini bisa menjadi 35 sampai 40 per liter. Berarti bukan hanya hemat biayanya tapi untuk Kilometernya, jarak tempuhnya jarak juga tempuhnya naik. Efisiensi pemakaian BBM semakin Ya, meningkat. saya garansi minimal 20%, maksimal bisa 35%. Ini bisa didapatkan di mana sih produk-produk panjenengan ini kalau di Ini kita pengen kita beli? lebih banyak di marketplace ya Mas ya. Oh. Sama juga kalau di VMAX di Wedi ada, semua ready. Sama di beberapa bengkel mitra kami. Iya. Nanti di website itu ada beberapa bengkel yang menjadi agen atau mitra kami, itu di seluruh Indonesia ada. Mungkin kalau spesifik di Klaten di mana Pak Joko kita bisa mendapatkan produk-produk? Ya, udang ini di Jalan Ahmad Yani nomor 94 Wedi itu. Oh iya, saya di Iya. workshop rumah panjenengan sana. Iya, ya kita ada workshopnya belakang, depan ada showroomnya untuk apa menjual produk-produknya. Berarti bengkel-bengkel di kabupaten itu juga belum menyediakan produk-produk ini. Ya kebetulan ada beberapa sih, cuman memang untuk Klaten ini baraknya kita manage sendiri Mas. Oh. Yang ada itu di Jogja, di Solo, Solo 3, jadi kota-kota kabupaten di luar Klaten. Oh. Ini kita Mitrakan. serahkan kepada mitra. Ya. Kalau Klaten ini kita urusi bareng-bareng lah, gitu. Ini kaitannya ini untuk harga jual sudah terjangkau, terus efisiensi sudah terjangkau. Terus produk yang lainnya apa ada untuk saat ini yang terbaru saat ini? Yang terbaru ya memang kita saat ini sedang menginovasi sebuah metode untuk meningkatkan performa dari motor listrik malah justru kan sekarang motor listrik ini kan banyak di pasaran ya Mas. Iya. Tapi kelemahannya motor listrik ini kecepatannya cuma maksimal 60 70 gitu. Kalau Tidak bisa diharapkan untuk mobilitas yang Iya. dinamis ya. Tidak bisa seperti motor bensin nah, istilahnya kan. Kalau motor bensin kan bisa negar-negar, bisa buantar, bisa naik dengan akselerasi yang maksimal. Nah, kita mencoba untuk membuat tadi yang saya ceritakan BLDC, yaitu motor penggerak yang itu bisa mendorong motor listrik yang ada itu atau motor-motor biasa dimodifikasi menjadi motor listrik tapi memiliki kekuatan yang sama dengan motor bensin. Kan kalau yang menjadi kendala kenapa motor listrik ini belum banyak peminatnya itu kan nggak bisa dijak ngebut Mas. Performanya itu. Iya, performanya saya Ya waktu nu mau telat nang kantor ya saya dapat iya. seperti itu. Itu untuk kapasitas santai ya istilahnya kalau motor menang listrik. pasar simbok-simbok seperti itu. Terus sejauh ini penelitian inovatifnya soal motor listrik tadi sudah sampai tahap di mana Pak Joko? Ya, jadi kan ini adalah middle term ya, artinya itu kalau short termnya adalah menghasilkan BLDC. Nanti kalau middle termnya menghasilkan baterai yang bagus Mas. Jadi salah satu komponen penunjang kecepatan tadi itu adalah BLDC-nya. BLDC itu motor penggeraknya sama baterainya.
Dan baterai ini nanti di dalamnya ada lagi teknologi yang namanya pengecasan baterai bagaimana yang cepat, Mas. Nah, 5 menit just penuh. Nah, Ya, kan saat ini bagus loh kalau gitu loh. iya, kita masuk ke situ. Sehingga kalau yang sekarang kan masih ngecas setengah malam, bahwa kan artinya 6 jam. Dan juga gini, Pak Joko, mohon maaf bisa potong. Kalau kita sistemkan seperti tabung gas, susah juga. Iya. Aki kita tukarkan dengan aki yang, ya itu kebenarannya orang. Nah, Seperti itu kan beda dengan tabung gas itu loh. Beda dengan tabung gas. Metodenya itu loh. Betul. Karena apa baterai listrik atau baterai aki listrik untuk mobil listrik atau motor listrik itu harganya tidak murah, Mas. Iya. Jadi Beda kalau tabung gas ya, gampang beda, ya. iya. Rusak sidik lah digagas. Tabung Ya. gas kan maaf, biaya produksinya tabung itu kan cuma 150.000. Sekarang aki motor listrik atau mobil listrik itu satu produksinya itu udah 1.500.000. Artinya Jadi kan orang juga nggak berani gambling, Pak. Tukarkan yang baru terus dipakai seperti proses berani gambling. tabung gas itu kan ya Betul. sangat tidak berani. Artinya banyak kendala-kendala sifatnya keuangan juga. Nanti kan siapa sih orang yang kuat, misalnya nando sampai 10 unit aja, kan harus sudah 1.500.000 kali 10, modalnya 150 juta. Tapi Anda optimis untuk teknologi pengecasan yang super cepat itu tadi ke arah situ? Optimis, Bisa? itu sangat bisa. Karena kan apa? Karena teknologi pengecasan itu kan ada namanya itu simulatornya, Mas. Jadi ngecas HP seperti handphone aja itu kan teknologinya ada yang dulu itu namanya masih nikel ion. Jangan masih ingat tahun-tahun 2000 awal yang itu Nokia itu ya. Nokia itu atau handphone StarTAC Motorola dulu yang ceplak-ceplok itu kayak pistol geglok itu kan, itu masih menggunakan teknologi pengecasan yang lambat. Ngecas sehari semalam belum penuh gitu. Tapi sekarang yang HP-HP yang 1 sekarang jam udah. 1 jam fast charging sudah bisa ngisi dengan bagus. Nah, kita namanya itu produknya saya kasih bocoran, namanya itu adalah Fire Mac. Ya, itu. Berarti Mac sudah juga. tahap mau finishing Ya, inovatifnya ya. mohon doanya nanti segera bisa kita rilis ke pasaran. Wah, saya juga bergegas ganti motor listrik ya juga. Ya, sih saya sebenarnya juga sedang memikirkan, Mas Ferry, untuk teman-teman difabel kita ya, yang terutama menggunakan roda 3, itu kan banyak juga yang pengen merasakan juga sih motor listrik itu kayak apa gitu. Kan sekarang belum ada yang varian untuk roda 3 ya. Kebanyakan kan memang masih roda 2. Itu nanti coba Ada seperti kayak Tosa, Kaisar itu kan konstruksinya bukan buat difabel, itu buat roda 3 buat angkut-angkut. Iya, buat angkut-angkut. Tapi yang spesifik konstruksi untuk penyandang difabel kan belum ada yang produksi itu. Belum ada. Dan kemarin saya ngobrol dengan teman dari Karina kan Iya. dulu Oh iya, zaman gempa dulu Karina kan. Kas itu ya. Ya, itu kebetulan kan juga tetangga, itu kan satu dulu engineer-nya itu juga teman juga. Itu secara teknis itu sebenarnya bisa. Memang tinggal memang investasi di BLDC tadi itu ya. Persoalannya memang yang membuat harganya mahal itu sebenarnya hanya motor penggerak atau BLDC sama baterai. Ya, kalau kita berbicara tentang baterai tadi, performa motor maupun mobil listrik, kemarin kita juga ngobrol pada Pak Hamenang, Ketua DPRD Klaten juga di pemikiran Pak Hamenang juga kekhawatirannya di baterai, kualitas baterai seperti ada. Ya, tokoh-tokoh itu juga mau transisi ke mobil listrik juga tetap ke baterai lagi. Ya, dan kita apa ya istilahnya berpikir keras bagaimana membuat baterai tadi yang kualitasnya bagus, artinya umurnya tidak kok cepat rusak. Kan kalau beberapa kasus mobil listrik yang lama-lama ya, atau saya kan sering baca juga review dari misalnya Tesla, dari mobil-mobil ya tanpa sebut merek lah, yang lain-lain itu begitu rusak baterainya harganya mahal, Mas. Berapa sih? Tesla itu kalau beli baterai baru saya pernah dengar itu 93 juta. Wah, baterainya tok itu. Buat beli apa sih dapat? Sehingga orang kan jadi mikir, masa semahal itu sih Pak Jum? Betul. Tesla ya, karena memang Tesla ini kelebihannya dia punya baterai yang tahan, Mas. Jadi bisa untuk perjalanan sini Jakarta 500 kilo itu tanpa ngisi. Dan itu karena apa namanya ya, nikel ionnya banyak. Jadi istilahnya sel-selnya banyak, sehingga mahal. Tapi sebenarnya kalau kita mau buat yang lebih murah, separuhnya itu
kan mobil-mobil listrik yang sekarang Wuling atau yang produk-produk dari para produsen baik dari Tiongkok maupun dari Amerika, Eropa itu rata-rata mereka menggunakan jenis baterai yang tengahan itu agar harganya terjangkau. Terutama Tiongkok itu baterainya dibuat yang agak murah karena biar mobil itu bisa bersaing harganya dengan mobil bensin, mobil city car. Tapi persoalannya tadi benar, kalau baterai itu nanti tidak tersedia secara masif dan juga purna jualnya atau istilahnya servisnya, itu juga akan banyak yang perlu kita pikirkan. Kalau mobil listrik sudah banyak, nanti akan timbul sebuah masalah yang namanya sampah baterai. Kalau jenengan sekarang aja lihat nggih, baterai atau aki ya. Aki itu kan kalau aki yang pakai tembaga, maksudnya aki air berbasis air aki, masih menggunakan elektrolit, itu kan masih bisa didaur ulang, Mas. Tapi kan itu mah menimbulkan bisnis baru di sekarang. Banyak pemakaian motor kan bersumber pada aki sebagai pemantik untuk injeksinya itu kan harus pakai aki. Sekarang kan bisnis aki reparasi dan juga tukar guling aki itu kan sekarang menjadi bisnis Pak Joko. Menang betul. Jadi itu istilahnya memberikan lahan pekerjaan untuk saudara-saudara kita ya. Dan tapi yang untuk motor untuk aki non kering atau aki basah betul. Tapi kalau aki kering kan sudah menjadi sampah, Mas. Masalah baru bagi lingkungan nanti. Masalah baru, sehingga harus dipikirkan sedari sekarang bagaimana membuat daur ulang dari aki kering atau aki motor listrik nantinya atau mobil listrik itu. Dan yang saya juga belum terpikirkan, nanti kalau mobil motor listrik udah masif, apa SPBU itu berganti dengan charging? Saya belum bisa mikir. Seberapa lama sih kita tunggu nanti ada charging? Belum bisa bayangin ini loh. Barangkali kalau saya membuat sebuah prediksi in the future ya Mas. Besok itu penggunaan dari bahan bakar fosil tetap ada tapi sedikit. Dan nanti akan dibuat sebuah peraturan yang barangkali pajaknya mahal dan seterusnya ya. Nah, nanti akan semua beralih ke listrik. Dan listrik itu akan disediakan oleh penyedia. Penyedia itu bisa PLN, bisa juga swasta. Nanti menghasilkan listrik itu harus disimpan dalam baterai-baterai. Dan baterai itu nanti istilahnya disetorkan atau diberi storage-nya itu di SPBU yang sekarang barangkali. Pertamina nanti yang buat kerja sama-sama PLN itu akan di situ. Terus nanti di situ juga ada colokan-colokan, dan artinya nanti di situ akan gambarannya itu rest area, tapi dimodifikasi sekaligus SPBE ya, untuk pengisian listrik. Bukan bulk LPG tapi pengisian listrik. Electrical. Dan itu nanti posisinya dibuat senyaman mungkin barangkali Mas. Dan itu sadar nggak sadar, kita sudah pernah melihat itu di beberapa misalnya film-film yang mungkin film barat ya, yang in the future misalnya itu film tentang masa depan, film-film teknologi itu sudah terbayangkan. Dan yang menjadi poin pentingnya untuk kita, apa yang bisa kita jadi peran? Kalau Indonesia sebenarnya saat ini posisi mobil listrik dan motor listrik, kita sebagai penyedia lumbung baterai ya saya bilang. Karena di Sulawesi, di Kendari, di Morowali, Maluku itu gunung nikel Mas saya bilang ya, gunung nikel. Sebenarnya nikel itu kan turunannya nanti banyak sekali, ada nikel ion, ada lithium ion, ada neodymium segala macam. Itu adalah most wanted, artinya itu dicari oleh dunia. Pantesan Pak Jokowi berani fight dengan Uni Eropa berkekeh untuk hilirisasi nikel ini memang future ini. Betul. Dan tapi juga yang menjadi poin penting itu kita harus persiapkan anak bangsa juga. Jangan diserahkan kepada luar negeri sepenuhnya. Harusnya seperti jenengan-jenengan ini harus direbut Pak Jokowi ini gimana masa depan memang Indonesia. Barangkali kalau
anak-anak Indonesia itu cuman butuh diberikan kepercayaan aja, Mas. Dan kesempatan. Jadi kepercayaan dan kesempatan. Karena kalau kita tidak mau mencoba memberi kesempatan, itu barangkali tidak akan pernah dibuktikan. Itu sepakat saya Pak Joko, karena apa? Banyak mahasiswa diaspora Indonesia enggan kembali ke Indonesia. Kenapa? Di Indonesia yang nganggur. Riset mereka, penelitian mereka, skill mereka tidak diragati, tidak diwadahi, dan tidak dibiayai. Kalau di luar negeri mereka dipakai. Mereka punya riset, punya laboratorium, mereka concern akan sains dan teknologi. Kalau kita nanti mereka kesini nganggur, Bang. Betul. Jadi diaspora, pemuda-pemudi, pelajar-pelajar kita yang kuliah di luar negeri ya, Mas. Iya. Dan mereka sudah barangkali berkarir di sana. Itu yang harusnya loh ya, yang mereka memang beasiswa LPDP, beasiswa dengan APBN. Itu banyak seratusan mahasiswa lebih. Wajib itu sebenarnya harus balik ke Indonesia untuk membangun. Tapi di nganggur Pak Joko di Indonesia. Iya. Barangkali kalau saya membela pemikiran diaspora, itu mereka itu terbiasa dengan sebuah sarana dan prasarana yang sudah komplit, Mas. Sudah jelas karirnya, dia sebagai peneliti barangkali nanti sudah punya semacam step by stepnya. Karena kita berkaca pada panjenengan sendiri juga melakukan inovasi pun juga mandiri. Harus mandiri, tidak didorong, tidak diberi stimulan dari pemerintah, tapi Anda mandiri. Dan itu banyak ya. Kalau kita bicara mobil listrik kan ada zaman Pak Dasep, kemudian ada Ricky Elson. Ricky Elson itu sahabat saya, itu orang dulu di Jepang lama, dia membuat mobil listrik di kupu-kupu malam itu bersama teman. Sekarang itu jadi apa, Mas? Jadi resi itu jadi pertapa di Garut, perbatasan Garut Tasikmalaya itu. Dia membina mahasiswa-mahasiswa yang ingin belajar mobil listrik di pinggir pantai. Dia sekarang melihara kambing, melihara sapi. Padahal kalau dulu itu dicomet pemerintah mungkin. Iya, itu dia punya 3 paten ya tentang mobil listrik. Kemudian punya banyak hal, ide-ide tentang pembangkit listrik tenaga angin juga, karena dia bisa membuat BLDC. Saya mau cerita itu tadi karena nanti bisa bekerja sama antara pakar BLDC Ricky Elson itu. Dia orang Indonesia merah putih. Dia dari Jepang pulang ke Indonesia. Tapi sudah terlanjur keluar dari Jepang, di Indonesia juga tidak mempunyai tempat yang cocok, artinya tidak diwadahi, saya bilang tadi, kesempatan dan diberi kepercayaan. Sehingga ya tadi itu nganggur. Kasihan diresi tadi. Dia di sana, tapi hebat juga loh, Mas. Itu banyak mahasiswa yang pada belajar ke Ciheras namanya itu. Kalau nyenangan jalan ke daerah Tasik sama Garut itu di pinggir pantai, dia membangun pembangkit listrik tenaga bayu, tenaga angin. Dia bisa membuat lilitannya itu kan. Ya, semoga dengan podcast ini didengar para stakeholder di atas sana, mungkin melirik apa yang menjadi kiprah Pak Riki tadi mungkin. Iya. Karena jadi disayangkan sekali itu loh Pak Joko. Talent yang segitu hebatnya kok dan itu jadi resi loh. Menteri Motopo orang pinggir pantai, pinggir laut. Iya, kadang-kadang memang ya ironis ya, Mas ya. Iya, tapi itulah realitasnya seperti itu. Sehingga siapa yang bisa eksis ya saat ini sebagai para inovator itu, saya bilang tadi generator kayak gini, itu memang harus punya bertahan hidup juga, harus mampu untuk menjadi apa ya, idealismenya harus terjaga tanpa harus begini gitu. Tapi ya di sisi lain kadang ya eman gitu, eman. Mungkin kita lebih ini untuk meyakinkan netizen bahasanya Pak Joko Istianto SPD MMM Engineering Candidate ini warga asli Klaten, asli original Klaten. Saya bacakan untuk riwayat hidupnya. Mendo percaya, Jojo ngaku-ngaku wong Klaten. Beliau nama lengkapnya nih Pak Joko Istianto SPD, sarjana pendidikan, Magister of Management, Magister Engineering Candidate. Maksudnya apa sih candidate? Ya, sedang menyelesaikan proses. Di mana? Di Gajah Mada, Teknik Industri. Saya juga latah manggil prof ya. Sebenarnya doa saya dan doa masyarakat Klaten ini ya biar punya profesor inovatif seperti kalian ya mungkin dari candaan. Tapi nanti doa yang baik untuk panjenengan bisa menjadi profesor di Klaten. Iya, Mas.
Terus jenis kelamin laki-laki, jabatan fungsional, dosen tetap. Bisa jelaskan? Iya, dosen di Politeknik Manufaktur Jabar. Saya sejak 2008 Mas. Ya 13 tahun di Polman, Politeknik Manufaktur Jabar. Batur sih. Batur. Itu satu-satunya politeknik yang mengembangkan tentang pengecoran logam, metal. Tapi Anda tidak capek tuh Pak Joko? Repot pengajar, terus serawung budaya, serawung teman, serawung budaya Klaten, kemudian berbisnis, nggak capek tuh Pak Joko? Sebenarnya capek itu kan dirasa Mas. Yang penting kita jalani itu dengan penuh sukacita. Jadi saya kalau ibaratnya yang paling utama itu kan sebenarnya bukan membagi waktu, tapi membagi perhatian. Ya bareng sehari itu kita kan punya 24 jam. Kalau itu diisi dengan tidur, ya orang tidur berapa Mas? Kalau mungkin Mas Ferry tidur saya 3 jam 3 jam 4 jam gitu. Nah itu yang 20 jam itu kan tinggal kita mau ngatur ya, mau serawung dengan mahasiswa, dengan budaya, dengan teknologi dan seterusnya. Itu menurut saya sih tergantung rasa seneng. Insya Allah kalau kita bisa ketemunya itu karena seneng, ya nggak ada capek lah. Seperti Mas Ferry juga ini saya lihat ya luar biasa juga. Tapi ya apa ya, saat ini saya terkesan dengan Pak Joko ini apa ya, saya sungguh terhormat ya. Disamperin di lapak dagang saya lumpia dulu di Pedan gitu loh. Saya juga merasa terhormat. Wah, saya diambil tokoh inovatif Klaten sampai diberi ke Pedan untuk ngambil kami saya. Kebetulan rasa tresno aja Mas. Ya, kita ini sebagai andum katresnan. Iya, andum katresnan antara sesama. Kemudian alamat rumah ini benar-benar loh, ini talent dari lokal Klaten, yaitu Jalan Ahmad Yani 94 di Klaten, di Desa Pandes ya. Iya, Desa Pandes. Untuk keluarga sekarang istri berapa, anaknya berapa? Istri 1 aja. 1 nggak habis-habis. Anak 3. Yang paling besar? Yang paling besar SMA kelas 3, yang nomor 2 kelas 2, yang SD ini kelas 3. Cowok semua atau cewek apa ada cowok? Cowoknya 1, ceweknya 2. Yang barat cewek ya? Yang barat cewek Mas. Ada ketertarikan untuk teknologi juga apa semua anak-anaknya? Ya kebetulan seneng teknologi. Anak saya yang cewek juga? Yang cewek itu ya dia utak-utiknya itu juga dengan dunia KIR ya, kalau dia sama adalah karya ilmiah remaja. Itu mau larinya kemana bro? Nanti kuliahnya kelihatannya kemana arahnya? Diarahkan lah, diarahkan mungkin kemana? Saya sebenarnya sih kalau untuk persoalan pemilihan jurusan saya serahkan kepada anak saya. Namun anak saya itu kok saya lihat senangnya di bidang sains ya. Memang yang anak saya pertama itu senangnya sains, dia kayaknya matematikanya bagus. Kebetulan di SMP SMA itu kok juara terus gitulah. Terus ya saya suruh untuk ya maksimalkan, besok ngambil di mana Gajah Mada apa di Undip atau di yang lainnya monggo, terserah. Tapi lebih ke bidang sains Mas Ferry. Oke. Ini riwayat pendidikan, beliau ini lulusan dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta ya? UNY ya. S2-nya di STIB AUB Solo itu Pabelan ya? Ya. Di situ S2-nya. Yang magister. AUB. Terus kemudian S2 kandidatnya, ini kandidatnya ini di UGM. Iya, teknik industri. Berarti selangkah lagi dokter ya? Insya Allah dokter, doanya terus selangkah lagi profesor. Klaten punya profesor baru. Mohon doa teman-teman di Klaten juga seperti itu, sering manggil dengan prof. Saya nggak enak, tapi ya barangkali itu teman-teman ya itu saking cintanya pada Pak Joko terus mendoakan yang terbaik. Terus ini pengalaman penelitian sudah banyak diaturkan tadi, nggak perlu saya bacakan, sudah banyak dia dari sampai masuk ekor muri. Nah yang ini menarik ini, seperti narsum kita sebelumnya ada Pak Demul, Mayor Infanteri Puji Mulyono Esos Magister of Management, itu juga hobi di woodball. Bisa Anda ceritakan, mungkin Ade juga mendengar saya ini seperti apa? Pak Puji Mulyono itu kebetulan juga anggota klub kita. Beliau klub Kaminvet, ketua klub Kaminvet Woodball Klaten. Itu kalau saya kebetulan diamanahi teman-teman untuk di ketua
cabornya cabang olahraga IWBA Indonesia Woodball Asosiasi di Kabupaten Klaten di KONI. Dan itu kita bareng-bareng lah untuk mengembangkan woodball di Klaten bersama Pak Dimul ya Pak Dimul. Itu sejauh ini sudah ada kompetisi yang reguler atau yang kompetitif itu apa baru eksibisi? Iya, untuk woodball ini eksibisi di PON yang lalu eksibisi Mas. Yang untuk besok ini sudah Porprov. Kemudian yang di tingkat kabupaten ini juga ada beberapa kegiatan latihan bersama, ada kegiatan open. Jadi kita mengikuti beberapa kegiatan di luar daerah juga. Nah, ini tunjuk dulu. Nggih. Kemudian tidak disaksikan lagi banyak seminar yang sudah Anda lakukan. Memang juaranya ini Pak Joko ini. Kemudian menerbitkan buku juga ya. Iya. Wah, ini apa bukunya ya Pak. Ya, ini dari juara nasional ke pasar global meraup dolar mencetak saudagar. Seperti apa ini? Menarik ini. Iya. Saya lupa tadi nggak tak bawain ya. Nah, besok kita ketemu saya kasih. Jadi itu buku membahas tentang perjalanan saya Mas. Jadi dari saya lahir dari kecil ya? Iya, memang di situ biografi semi biografi. Tapi di situ basicnya adalah buku kewirausahaan. Bagaimana menumbuhkan jiwa kewirausahaan untuk entrepreneur ya? Ya, para pemuda. Karena di situ kan dari juara nasional, kebetulan saya kan juara nasional, ke pasar global. Kebetulan jualan saya ini produk bisa ke luar negeri, dijual sampai orang-orang luar negeri beli, meraup dolar, mendapatkan cuan, mendapatkan keuntungan dolar, menciptakan saudagar. Nah, saudagar itu kan kewirausasahaan. Juragan ya, menciptakan para orang-orang yang berminat dalam bidang menarik loh. Nggak sangka loh punya buku. Saya pengen juga punya buku saya. Oke, ya perlu Mas Eri. Jenengan itu juga luar biasa. Allah, curan peyek kok. Curan karak kok. Kan malah kayak ini enak kok. Duri ya, duri. Kita mungkin sudah sampai di ujung pembicaraan Pak Joko. Ya. Bahwasanya kita di sini tergabung dalam forum Empatia Disabilitas Klaten, yang mana pada kesempatan ini memohon panjenengan mungkin bisa dilibatkan dalam upaya pemberdayaan ekonomi difabel Klaten, karena kita juga bergerak dalam bidang pemberdayaan ekonomi dan pengembangan UMKM, termasuk juga usaha kita ekonomi kreatif yang saat ini. Mungkin yang kita harapkan panjenengan nanti bisa menjadi bapak asuh kami di dalam forum Empatia Disabilitas Klaten FPDK atau Empatia ini. Iya Mas. Jadi kebetulan saya diamanai teman-teman juga di forum ekonomi kreatif. Jadi itu ekonomi kreatif itu kan istilahnya UKM naik kelas bahasanya ya Mas. Jadi kalau UKMK biasa itu UKM yang jualannya itu konvensional, mungkin di pasar, kemudian dengan kita melakukan jualan lewat outlet. Tapi kalau kreatif itu ada sentuhan IT-nya Mas. Ya ini kebetulan kita sudah punya portal online empatiashop.com. Oh ya bagus. Wah itu kan untuk portal jual beli dan juga untuk portal berita kita sekaligus untuk advokasi kita untuk perjalanan pergerakan difabel. Kita sudah ada empatiashop.com. Berarti sudah kategori masuk kreatif itu. Iya. Seperti itu. Istilahnya kalau memang ke kreatif itu kita bersama teman-teman di Forum Ekonomi Kreatif atau Komite Ekonomi Kreatif Klaten nanti bareng-bareng Mas. Artinya saya mendorong istilahnya ini ing ngarsa som tulodo ing madya mohon koso tuturi handayani. Bareng-bareng supaya para UKM khususnya teman-teman difabel ini kan juga menjadi suatu perhatian khusus kan. Karena ini teman-teman yang wajib untuk diberdayakan, untuk dioptimalkan. Nah itu nanti diikutkan Mas ke kita saat kegiatan. Ini dalam tahap rintisan ya Pak Joko. Jadi UMKM di Fabel Klaten itu hampir ratusan jumlahnya. Tapi saat ini kita masih dalam hal pendataan yang terdata saat ini di portal kami di empatiashop.com itu masih sekitar 20-an. Jadi kita berproses karena kita juga baru lahir di Klaten ini, kita masih proses pendataan. Mungkin
kedepannya Betul, mohon bimbingan iya. dari panjenengan selaku entrepreneur muda di Klaten dan sekaligus sang inovator Klaten. Nanti Iya sih, mohon- beberapa kesempatan yang lalu saya ya mungkin bersama Pak Dimul itu ya di Jimbung, Iya. itu bertemu dengan teman-teman difabel Solo Raya dari Jogja, Iya. dan kemudian juga ya kita saling berbagi lah. Artinya apa yang nanti bisa kita lakukan, kemudian teman-teman difabel itu bisa bergerak nyaman, dan intinya apa ya Mas ya, kita hidup ini kan saling membutuhkan, tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa yang kuat dan yang lemah itu yang jelas sendiri-sendiri, harus kesetaraan, bareng-bareng, sesama setara. Itu prinsip Yang paling- terpenting bagi kita cuman itu kesetaraan. Kita tidak minta Iya. apa-apa, tidak minta, tapi kita pengen kesetaraan. itu luar biasa, itu sudah suatu hal kemandirian, kesetaraan itu kan merupakan wah sudah bagus sekali, terharu saya kalau kesetaraan. Terima kasih Oke. Pak Joko Isnianto. Mungkin banyak hal yang masih ingin saya bicarakan, tapi keterbatasan durasi waktu Iya. bisa disambung di lain kesempatan, nanti di session berikutnya, session kedua berbicara lebih intensif lagi yang lain. Nggih, Mas Ferry Oke, ya. terima kasih Mudah-mudahan banyak, diberi ya. umur panjang, diberi Amin, waktu. amin. Nggih. Demikian sahabat Empatia, terima kasih atas perhatiannya. Tetap saksikan channel kami, dukung channel kami, like, share, komen, dan jangan lupa subscribe. Salam inklusi.